Fakta utama tentu kita sama-sama ketahui bahwa faktor pandemi COVID-19 itu adalah faktor utama sehingga terjadinya penurunan penjualan properti secara nasional di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena hampir semua aktivitas turun 70 sampai dengan 80%, masyarakat tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga otomatis penghasilan atau income masyarakat juga sangat-sangat berkurang. Yang kedua faktornya adalah tentu dengan adanya resesi dunia. Ya, dengan terjadinya beberapa peperangan di negara-negara lain tentu berefek secara ekonomi kepada dunia ekonomi Indonesia. Itu udah pasti, gitu loh. Ya, nah bergayung sambut karena terjadinya resesi ekonomi dunia mau tidak mau Indonesia juga harus memperketat kebijakan ekonominya. Sehingga timbullah beberapa regulasi-regulasi yang harus memperketat pemakaian keuangan negara. Dan mau tidak mau imbasnya kena lagi kepada sektor properti. Itu pandangan kami, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Raymond. Kita beralih ke Pak Ajib terlebih dahulu. Pak Ajib, kalau dilihat dari perspektif pengamat, bagaimana kondisi daya beli properti saat ini dan faktor pendorongnya ini apa saja, Pak Ajib? Oke, Dina, ada dua hal yang kita melihat bagaimana penurunan daya beli ini mempengaruhi secara signifikan atas daya beli masyarakat, terutama untuk sektor properti. Yang pertama adalah dalam konteks disinsentif fiskal, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, kemarin pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Dan apalagi kemudian PPN yang tadinya ditanggung oleh pemerintah, sekarang full dibebankan kepada masyarakat. Sehingga kondisi ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Masyarakat berpikir ulang, apakah dia akan membeli properti atau tidak. Yang kedua adalah dalam konteks disinsentif moneter, di mana pada bulan Agustus kemarin kebijakan moneter kita naik sekitar 25 basis poin. Bulan September naik 50 basis poin dan bulan Oktober kembali naik 50 basis poin. Ini akan memberikan impact secara langsung terhadap suku bunga kredit untuk properti, Dina. Di mana kalau kita lihat rata-rata pembeli properti itu mereka memakai pola kredit, sehingga ketika kemudian suku bunganya naik, maka ini memberikan cost of fund yang tinggi. Kita bisa bayangkan untuk suku bunga kredit kita itu bisa mencapai angka 10-14% per tahunnya. Sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain. Dua kondisi ini, Dina, yang kemudian membuat bagaimana daya beli masyarakat itu mengalami tekanan yang luar biasa. Harapan kita bagaimana kemudian pemerintah memberikan insentif-insentif terbaiknya, sehingga tadi yang seperti yang Pak Raymond sampaikan, bagaimana kondisi pandemi yang sudah berangsur pulih, seharusnya ini menjadi momentum untuk mendorong kembali daya beli masyarakat bisa naik. Dan kita lihat, Dina, bahwa sektor properti ini menjadi lokomotif untuk menggerakkan gerbong-gerbong bisnis yang lain. Lebih dari 100 sektor bisnis yang bergerak ketika sektor properti bisa bekerja dengan baik. Jadi Dina, bagaimana kita membutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah sehingga ekonomi dalam konteks properti bisa kembali naik, Dina. Oke, baik Pak Ajib. Terima kasih. Lalu kita kembali ke Pak Raymond. Mungkin ini wilayah yang paling signifikan turun penjualannya di mana aja sih Pak Raymond? Basically seluruh Indonesia pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi automatically di daerah Jawa itu belum merasakan yang sangat dampaknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena properti di daerah Jawa itu majoritinya itu ada dua segmen. Pertama adalah segmen investasi, investment, dan yang kedua adalah segmen needs atau kebutuhan. Dua segmen ini dominan di Pulau Jawa. Kalau di daerah-daerah lain, khususnya di daerah-daerah timur, segmen penjualan properti itu kebanyakan pada segmen needs atau kebutuhan. Investment masih kecil. Nah, di Pulau Jawa otomatis karena segmen investmentnya besar dan orang semua terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan resesi dunia, maka mau tidak mau penjualan properti dari segi segmen investment ini pasti turun dan mempengaruhi secara keseluruhan penjualan properti nasional. Itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Lalu kalau dilihat kondisi supply dan demand properti yang terkini, bagaimana kondisinya Pak Raymond? Yang jelas pasti memang kita masih oversupply dan rata-rata sekarang teman-teman developer itu masih punya keraguan yang tinggi untuk membangun. Apakah kalau saya bangun bisa dijual atau enggak gitu loh, ya. Nah, apakah kalau saya bangun, apakah tidak tahun depan itu tiba-tiba ada lagi COVID lagi, ada wabah lagi, pandemi lagi. Kalau enggak bagaimana kita ini gitu ya. Jadi rata-rata sekarang ini teman-teman masih wait and see. Mereka rata-rata hanya menghabiskan stok yang ada, ya. Menghabiskan stok yang ada dan belum berpikir terlalu jauh untuk mengembangkan ke depan lagi, gitu loh. Oke. Kalaupun ada, Baik. mereka lebih fokus pada mengembangkan lokasi-lokasi yang sudah mereka miliki, tidak dalam kapasitas membeli lahan baru gitu loh.